ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 11 ini akan membahas mengenai topik arsen. Iya, arsen. Kalian nggak salah dengar kok. Arsen yang aku maksud di sini adalah nama orang. Dari sekian banyak nama, nggak tahu kenapa aku terpikat sama arsen. Aku akan menceritakan mulai dari awal agar teman-teman bisa mengerti. Beberapa tahun yang lalu, saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah atas alias SMA, aku mulai mengenal dunia oren alias Wattpad. Aku mulai baca cerita Wattpad, tapi nggak banyak yang aku baca, karena aku nggak seaktif itu di dunia oren tersebut. Dari beberapa cerita yang aku baca, ada satu cerita yang ngena banget buat aku. Ada satu cerita yang tokoh utama cowoknya tuh benar-benar menarik perhatianku. Dia adalah Arsen. Dalam cerita tersebut, Arsen digambarkan sebagai sosok cowok SMA yang bad boy. Tapi bad boy-nya tuh berkualitas. Kenapa aku nyebut berkualitas? Karena Arsen ganteng banget. Dia most wanted di sekolahnya. Arsen juga pinter banget, selalu dapat ranking 1. Arsen punya postur tubuh yang tinggi. Arsen jago nyanyi dan main gitar. Arsen adalah ketua kelas, ketua OSIS, sekaligus ketua tim basket di sekolahnya. Arsen juga rajin sholat dan selalu ngajak teman-temannya buat nggak lupa ngelaksanain kewajiban sebagai umat Islam. Arsen deket sama keluarganya. Arsen juga jago bela diri. Dan yang bikin aku amazed sama Arsen adalah dia tuh tipikal cowok yang langka. Dari dulu sampai seterusnya, Arsen cuma cinta sama satu cewek. Arsen benar-benar berjuang buat dapetin cewek yang dia cinta. Arsen juga benar-benar nge-treat cewek itu like a queen. Arsen tahu kodratnya cowok itu berjuang. Cowok itu yang mengejar, bukan dikejar. Makanya dia yang aktif berjuang buat ngeyakinin si cewek kalau Arsen adalah cowok yang pantas buat bersanding sama si cewek. Arsen tahu kalau cewek itu nggak suka nunggu. Makanya dia nggak pernah mau bikin si cewek nunggu dalam hal apapun. Dan kalau secara nggak sengaja Arsen udah bikin si cewek nunggu, dia pasti langsung nyesel dan minta maaf. Arsen bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi dan menyelamatkan si cewek. Arsen secinta itu sama si cewek. Cintanya Arsen bukan cuma di mulut, tapi udah terbukti dari sikap dan setiap tindakannya dia. Arsen akan selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan cewek yang dicintainya baik-baik aja dan bahagia. Sebenarnya kalau dari segi cerita tentang Arsen dan si cewek bukanlah cerita yang gimana-gimana. Maksudnya nggak yang kompleks atau complicated gitu. Ceritanya juga nggak yang penuh teka-teki atau misteri. Ceritanya tuh sederhana, tapi aku suka banget. Itulah kenapa aku bisa baca cerita tentang Arsen berkali-kali. Padahal biasanya aku cuma baca cerita Wattpad sekali habis itu udah. Nggak mau ngulang lagi karena toh ceritanya akan sama aja, nggak ada yang berubah. Tapi karena akunya terlalu sayang sama Arsen, jadinya tetap mau baca ceritanya meskipun isinya sama aja. Walaupun begitu, dari awal sampai sekarang aku tetap ngerasain feel yang sama. Aku tetap ketawa di bagian yang lucu, tetap senyum di bagian yang manis, tetap baper di bagian yang romantis, tetap sedih di bagian yang ada konflik, bahkan tetap nangis di bagian yang mengandung emosi. Pokoknya perasaan-perasaan yang aku rasain pas pertama kali baca tuh tetap aku rasain di membaca yang entah udah keberapa kali ini. Baru pertama kali aku ngerasa sesayang ini sama karakter fiksi di Wattpad. Arsen benar-benar spesial. Dia berbeda. Padahal dia nggak nyata, tapi kehadirannya seolah-olah nyata. Arsen, I love you so much. Aku nggak pernah nyesel bisa sayang ini sama Arsen. Aku malah bersyukur bisa merasakan perasaan seperti ini. Oh ya, jadi menurutku tuh Arsen bad boy-nya nggak kayak kebanyakan bad boy di real life atau bad boy di cerita-cerita fiksi lain. Arsen tuh nakalnya mengarah ke hal yang sengklek menurutku ya. Soalnya gini, Arsen tuh suka banget ngejailin guru-gurunya. Dia suka banget berulah ke guru-gurunya, tapi bukan tanpa sebab. Misalnya, ada guru yang ngasih Arsen sama teman-teman sekelasnya banyak tugas. Tapi si guru ini malah enak-enakan tidur padahal beliau masih di dalam kelas. Nah, Arsen gak terima. Masa dia sama teman-temannya sibuk mikir tapi si guru malah sibuk tidur? Jadinya ya Arsen beraksi buat ngusilin tuh guru. Untungnya Arsen tuh anak pemilik sekolah. Jadi meskipun dia berulah kayak gimana pun gak akan pernah dikeluarin dari sekolah. Paling ya cuma dihukum atau gak panggilan orang tua. Mungkin kalau dengar ucapanku barusan, kayaknya terkesan Arsen tuh sempurna banget ya. Padahal mah enggak. Meskipun aku sayang sama dia, tapi aku tetap nyadar kok kalau sosok Arsen tuh punya kekurangan.
Tapi kekurangan seorang Arsen tuh bukan yang gimana-gimana. Salah satu kekurangan dia, menurutku, adalah cemburuan. Asli, Arsen tuh orangnya cemburuan banget. Dia bener-bener gak mau dan gak terima kalau ngeliat cewek yang dicintainya ngobrol, apalagi sampai ketawa bareng cowok lain. Bisa auto emosi Arsen kalau ngeliat si cewek sama cowok lain. Tapi ya, cemburu kan tandanya cinta. Tandanya Arsen gak mau kehilangan si cewek. Ya, semoga kamu bisa lebih ngontrol emosi biar gak terlalu gampang cemburuan ya, Sen. Singkat cerita, aku ngerasa Arsen tuh kayak si X, cowok yang dulunya aku sayang. Sederhana, tapi terasa sempurna. Bahkan ya, aku spill ke teman-teman yang dengerin ini, aku sempat berkeinginan dan berencana jika suatu saat aku dan X berjodoh lalu kami menikah, kami memiliki anak cowok, aku mau namanya Arsen karena aku saking sayangnya sama sosok fiksi yang bernama Arsen. Tapi sayangnya sekarang aku udah move on. Nah, ada cerita menarik tapi pernah merumitkan. Beberapa bulan lalu, tiba-tiba aku sadar kalau J punya banyak kesamaan sama Arsen. Iya, J adalah cowok yang sekarang aku sayang. Pas aku nyadar itu, posisinya masih ada X. Aku masih bingung-bingungnya tuh sama perasaanku sendiri. X, J. Di saat aku nyadar dan makin nyadar setelah memastikan kalau ternyata emang J yang lebih mirip sama Arsen, apalagi dari segi sifat dan sikapnya, aku ngerasa bersalah sama X. Aku yang sebelumnya udah ngerasa bersalah karena tiba-tiba tanpa direncanakan ada cowok lain yang masuk ke hatiku, yaitu si C. Ketambahan fakta bahwa ternyata aku menemukan sosok Arsen di diri C. Padahal sebelumnya kan aku ngeklaim kalau Arsen adalah X. Bahkan sempat kepikiran soal nama anak itu. Tapi ya gimana, itu semua kan terjadi di luar keinginan dan rencanaku. Singkat cerita lagi, nggak tahu gimana yang jelas aku udah yakin sama perasaanku ke C dan sadar kalau perasaanku ke X udah nggak ada. Aku juga akhirnya nggak ngerasa bersalah lagi sama X soal Arsen. Sekarang hanya ada J. Dan aku ngerasa J benar-benar visualisasi nyata dari sosok Arsen. Setelah aku pikir-pikir ya, ungkapan sederhana tapi terasa sempurna tuh berlaku buat cerita tentang Arsen, bukan sosok Arsen itu sendiri. Kenapa? Karena sosok Arsen bukanlah cowok yang sederhana. Arsen hebat. Arsen banyak bisanya. Jadi si X itu bukanlah Arsen, tapi cerita tentang Arsen. Nah, yang benar-benar Arsen itu adalah C. Sampai detik ini ya, kadang tuh aku masih gak nyangka kalau bisa nemuin sosok kayak Arsen di dunia nyata. Gantengnya Arsen, randomnya Arsen, sengkleknya Arsen, bisanya Arsen, hebatnya Arsen, itu tuh ada di dirinya C. Makanya sekarang aku juga berkeinginan dan memiliki rencana yang sama kayak pas masih sama X. Kelak, kalau misalnya aku dan X berjodoh, lalu kami menikah dan punya anak cowok, pengen rasanya aku kasih nama anak kami dengan nama Arsen. Kim Arsen. Sepertinya itu nama yang bagus, bukan? Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya bakal kayak gimana. Aku selalu percaya bahwa realisasi takdir Tuhan akan jauh lebih baik dan indah daripada rencana manusia. Semoga kisahku dan C berakhir dengan happy ending dan kami memiliki Arsen di tengah-tengah keluarga kecil kami nanti. Amin. Kalau teman-teman gimana? Pernah baca Wattpad nggak? Atau mungkin baca cerita fiksi di aplikasi lain? Kalau nggak salah kan sekarang ada banyak tuh aplikasi buat baca-baca cerita gitu. Terus tauku di Twitter juga ada semacam cerita fiksi gitu kan. Kalau nggak salah namanya AU. Nah itu teman-teman pernah baca nggak? Kalau pernah gimana? Ada nggak satu sosok atau karakter fiksi, entah itu cowok ataupun cewek yang melekat banget di hati kalian, bahkan kalian sampai sayang banget sama dia? Kalau ada, ceritain dong kisah teman-teman sama karakter fiksi favorit kalian. Teman-teman bisa DM atau komen di Instagram, Twitter, atau YouTube Podcast Makan Malam. Aku pengen denger cerita kalian. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing gitu. Aku tunggu ya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada nih satu sosok karakter fiksi yang disayang, kalau bisa jangan pernah nyoba nyari sosok kayak dia di dunia nyata ya. Soalnya itu susah. Nanti teman-teman malah capek sendiri. Mendingan gak usah dicari. Kalau emang takdir, nanti juga bakal ketemu sendiri. Kayak aku yang gak pernah berencana nyari Arsen. Bahkan sempat ngeklaim Arsen itu X. Tapi ternyata Tuhan ngirimin sosok Jade ke kehidupanku. Terus, teman-teman juga jangan ngebandingin sosok fiksi sama orang-orang yang teman-teman temuin di real life. Karena emang karakter fiksi yang kita suka seringkali terasa sempurna. Jadi, cukup kagumi kesempurnaannya tanpa berusaha menuntut orang lain menjadi sepertinya. Aku juga meskipun pernah ngeklaim Arsen sebagai X dan sekarang ngeklaim Arsen sebagai C, tapi sebisa mungkin aku nggak ngebandingin mereka. Nggak nuntut sosok di real life-ku buat bener-bener 100% kayak Arsen.
karena mereka jelas berbeda. Arsen ciptaan manusia, sedangkan X dan Y adalah ciptaan Tuhan. Pokoknya pesanku, aku dan teman-teman semua harus berusaha sebisa mungkin buat ngontrol perasaan diri sendiri. Oke? Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.